Halo semua, balik lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar SEO. Saya masih akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari grup WA sharing ilmu Laskar SEO. Sekali lagi bagi Anda yang belum join grup tersebut dan ingin ikut dalam sesi tanya jawab SEO rutin, yang biasanya kami adakan setiap 1 minggu sekali, silahkan join grupnya, nanti linknya akan saya sisipkan di deskripsi YouTube. Atau kalau Anda tonton videonya di website, nanti linknya akan saya sisipkan di bawah video ini. Oke, jadi pertanyaannya adalah, nah ini cukup menarik ya, katanya edit konten ya, peringkatnya turun. Oke, jadi pertanyaannya, halo Mas, mau tanya, kalau mengubah isi artikel yang lebih baik dari sebelumnya, apakah mempengaruhi peringkat ya? Sekarang artikel sudah pakai teknik SEO. Dulu SEO-nya asal-asalan tapi page one. Kalau lebih baik kok peringkatnya turun ya. Jadi katanya ya dulu dia asal-asalan ya. Konten asal-asalan, konten asal tapi page one. Sekarang ya dioptimasi tapi turun. Nah ini ya, dulunya katanya kontennya asal-asalan tapi kok bisa page one. Sekarang kontennya sudah dioptimasi tapi peringkatnya justru malah turun. Ini kenapa? Ya apakah bisa mengedit konten itu bisa mempengaruhi peringkat? Ya jelas ya. Jadi kalau ditanya yang pertama, kalau mengubah isi artikel yang lebih baik dari sebelumnya, apakah mempengaruhi peringkat yang sekarang? Ya sekarang artikel sudah pakai teknik SEO. Ya, jadi kalau ditanya pengaruh atau tidak, jelas pengaruh. Nah pengaruhnya bisa pengaruh baik, bisa juga pengaruh buruk nih. Ya seperti ini ya, konten asal ya tapi page one. Terus kontennya katanya dioptimasi tapi turun. Nah, terkadang ya teknik optimasi yang Anda lakukan itu kan beda ya dengan saya nih. Karena seringkali saya temukan seperti ini. Mas Devri, boleh nggak saya belajar SEO? Saya mau ikut kursus SEO nih, tapi langsung ke SEO off page-nya aja katanya. Saya sudah paham tentang SEO on page. Saya sudah paham tentang yang mengoptimasi website ya. Saya sudah paham tentang konten SEO. Yang saya belum paham saat ini adalah tentang SEO off page-nya aja. Banyak sekali dulu yang mau masuk kursus begitu, tapi saya tolak. Kenapa? Karena optimasi SEO ya, teknik SEO orang itu beda-beda. Ya. Teknik SEO berbeda. Jadi teknik SEO setiap orang mungkin saja berbeda-beda. Dan saya punya standar saya sendiri yang saya buat ya berdasarkan pengalaman saya hampir 10 tahun atau 9 tahun lebih bermain di SEO ini. Ya, yang tadi saya katakan seperti itu, dia mau kursus, dia mau langsung SEO page-nya aja, saya cuman iseng tanya seperti ini. Kalau misalkan sudah paham tentang teknik SEO, sudah paham bagaimana mengoptimasi konten ya, konten SEO, saya coba minta contoh yang sudah dibuat ya, URL atau website ya yang sudah menargetkan sebuah keyword ya. Oke, dia berikan nih. Ini URL-nya, kemudian ini keywordnya. Saya tanya lagi, udah naik belum nih halaman 1 Google? Belum. Ya, belum naik. Ketika saya cek yang katanya ini sudah dioptimasi, katanya SEO-nya sudah bagus. Tapi ketika saya cek 0 besar. Ya ketika saya cek itu 0 besar. Ya, SEO-nya jauh banget dari kata bagus. Bahkan sederhananya saja tidak ada sama sekali pengulangan keyword atau penulisan keyword di dalam body kontennya. Wah kan Mas sekarang ini nggak perlu nulis keyword Mas di dalam konten, tetap bisa kok masuk ke halaman 1 Google. Iya bisa, dengan catatan Anda menulis misalkan persamaan katanya. Itu bisa. Ini persamaan katanya pun nggak ada, jadi kontennya ini nggak ada mengarah-mengarah ke si keyword yang dia targetkan. Dan dia katakan bahwa optimasinya sudah bagus. Terus apa hubungannya Mas dengan pertanyaan tadi? Kenapa edit konten optimasinya atau peringkatnya turun padahal sudah dioptimasi yang dulunya asal-asalan? Oke. Optimasi ini versinya versi mana gitu kan? Apakah kontennya sudah benar-benar teroptimasi atau belum?
Ya, itu kan yang perlu juga saya pahami. Apakah kontennya tadi sudah benar-benar teroptimasi ya atau belum? Jangan-jangan yang dikatakannya sudah teroptimasi tadi tekniknya masih salah. Ya. Kalau saya cek misalkan oh ini ternyata belum nih, masih banyak perlu perbaikan. Bisa jadi kan seperti itu. Oke. Kemudian oke, taruhlah ternyata tekniknya sudah benar. Enggak Mas, ini tekniknya sudah benar kok. Kenapa tetap enggak masuk dalam satu Google? Oke. Kalau misalkan tekniknya kita anggaplah tekniknya sudah benar ya, memang ada kalanya ya ketika kita mengedit sesuatu di halaman Google ya tentunya ya, ada kalanya peringkatnya itu turun dulu. Jadi ketika kita melakukan optimasi, kadang-kadang ya ini sering terjadi sih, peringkatnya turun dulu. Ada periode di mana peringkatnya turun. Itu kenapa kalau kita memperbaiki SEO sebuah website, ya ini kita nggak bisa langsung cek hasilnya. Biasanya membutuhkan waktu. Seringkali terjadi di tim saya ya, di saya sendiri, ketika ada klien websitenya masuk ya untuk jasa SEO, kemudian kita optimasi, yang tadinya sudah masuk halaman 2, misalkan masuk halaman 3, bukannya naik ke halaman 1, justru turun dulu nih. Ada periode di mana dia turun dulu, tapi nanti akan naik lagi. Ya dia turun dulu, tapi nanti akan naik lagi. Dan ini sering terjadi. Nah, kalau dengan catatan tadi ya optimasi yang dilakukannya sudah bagus. Tapi kalau optimasi yang dilakukannya masih salah, atau taruhlah ini kan dari segi kontennya aja, ternyata peringkatnya turun bukan dari kontennya nih, tapi misalkan dari kecepatan websitenya yang masih lambat, ya algoritma IT-nya yang belum teroptimasi, navigasinya yang masih bermasalah, ya bisa jadi kan seperti itu. Nah kalau misalkan bicaranya tentang on-page SEO-nya, on-page websitenya ya, yang belum bagus, ya maka diperbaiki dulu ya SEO dari websitenya sendiri, baru bicara tadi kontennya. Ya bisa jadi seperti itu ya. Jadi ada banyak faktor sebenarnya. Tapi kalau ditanyakan apakah dengan mengubah konten itu bisa naik atau bisa mempengaruhi peringkat, iya. Saya katakan iya, bisa mempengaruhi peringkat kalau Anda editnya ke arah yang lebih baik. Ya tentunya bukan berdasarkan Anda ya, bukan berdasarkan pendapat Anda lebih baiknya, tapi benar-benar mengikuti pedoman Google. Ya itu bisa jadi nanti akan naik. Tapi kalau misalkan kita lebih jelek kontennya, ya optimasinya lebih jelek, kemudian kontennya juga kurang bagus, ya tentu peringkatnya akan turun. Tapi kalau bicaranya enggak Mas ya, kontennya udah jauh lebih bagus, tulisannya juga oke gitu kan ya, kemudian juga secara optimasinya oke, tapi kok turun. Nah memang ada periode di mana dia akan turun dulu kadang-kadang ya, kemudian dia akan naik kemudian. Nah itu yang perlu Anda pahami ya. Tadi lihat juga dari segi SEO websitenya, apakah kecepatannya sudah bagus, navigasinya sudah bagus, algoritma IT-nya sudah oke. Kemudian perhatikan juga user experience-nya, apakah user experience-nya sudah bagus atau belum. Nah jadi banyak faktor SEO itu. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.